Halo semua, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sonia Kekemendaburu Tarigan, MPM 200910201. Saya dari kelas F dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Sumarlin Mangandan Marianus SSI MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga menyusun RPP. Yang pertama pengertian. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Maka ringkasannya RPP adalah rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa KD dalam setiap tatap muka di kelas. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian ini dicantumkan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang digunakan. Misalnya, pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, saintifik, dan sebagainya. Yang kedua, metode-metode yang digunakan, misalnya ceramah, inquiry, discovery, observasi, diskusi, learning, dan sebagainya. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan inti. Berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksikan ilmu sesuai dengan skemata atau framework masing-masing. Yang ketiga, kegiatan penutup. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk membuat kerangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi hasil belajar peserta didik, dan tindak lanjut pembelajaran atau dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai bagian pengayaan. Yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar ditulis secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Yang ketujuh, menentukan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Dan yang ketiga, menyusun RPP. Yang pertama, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP yang baik itu jelas, siapapun yang menjabarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Yang ketiga, RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang keempat, susun indikator dalam RPP. Guru melibatkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi tidak harus semua. Yang kelima, tujuan pembelajaran wajib membuat ABCD atau lebih jelasnya audition, behavior, condition, dan degree. Maksud dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audition, tingkah laku belajar atau behavior, kondisi belajar atau condition, dan tingkat keberhasilan atau degree.
Yang keenam, ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa membuat jurnal umum serta banyak lagi jenis penugasan yang kreatif dan memaksa siswa mempraktikkan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, RPP berisi kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Jika tidak terstruktur, kemungkinan besar kelas berantakan. Yang kedelapan, langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal sang pendidik sudah mengerti dan mendokumentasi skenario pembelajaran 1 tahun. Yang kesembilan, standar khusus RPP. Ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. Yang ke-10, penilaian diupayakan memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekianlah pemaparan saya kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penulisan, saya minta maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Unika Jaya, Unika Smart.